Halo Naviolik, jumpa lagi bersama saya Marlon dalam Naval Untold Story Go Go Go. Dan kali ini kita bakal membahas tentang Lembaga Penyedia TNI Angkatan Laut atau yang biasa disebut dengan Lapetal. Dan sudah hadir juga di studio kita kali ini yaitu Kolonel Laut Pelaut Apri Suryanta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Marlon, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini harusnya saya yang nanya ini Pak. Oh, gitu. Kan gitu. saya. Mohon izin Bapak. Randu, enggak masalah ya. Oh, ada randu ini Pak ya kalau Angkatan Laut tuh. Iya betul, itu Randu. bahasa kita untuk menjawab bahwa kita sudah jelas. Sudah jelas. Itu Receive betul. and understood Pak ya. Betul sekali. Oke, Lapetal. Ini Bapak Apri Suryanta. Ini Bapak dari di mana nih Pak? Di berkantor di mana ini Pak? Lapetal berkantor di Malang, tepatnya di Jalan Yosudarso, nomor 16, Klojen, Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Betul. Tapi prajurit yang di sana bukan prajurit yang Malang Pak ya? Itu adalah prajurit-prajurit pilihan yang ditempatkan di Lapetal untuk dipercaya merekrut prajurit TNI Angkatan Laut, Mas Marlon. Luar biasa. Jadi prajurit Angkatan Laut ini digodoknya, diolahnya oleh Lapetal dulu Pak ya? Betul sekali, Mas Marlon, bahwa Lapetal itu adalah Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut. Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut. Betul, Tapi betul sebelum kita sekali. ngomong masalah Lapetal ini Pak, Iya. Bapak Kolonel Apri, saya panggil Pak Apri aja Pak ya? Boleh, Oh, ya. siap. Mohon Boleh, izin ini, Mas Pak. Marlon. Ini ada aslinya dari mana ya Pak? Saya asli dari Sleman, Dari Yogyakarta. Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau saya masuk Angkatan Laut itu mungkin sesuatu yang luar biasa. Oh, baik. Karena sejak kecil sampai besar saya belum pernah melihat laut. Karena Oh, saya daerah kampung dan bisa dikatakan dari gunung. Jauh Tapi dari masuk laut. Betul, masuk betul. Angkatan Mas Laut, Marlon. masuk juga sebagai pelaut Pak ya? Betul sekali. Iya. Oke, dari nama Bapak nih, Pak Apri, ini ada arti khusus nggak? Nama Apri itu pemberian dari orang tua dan yang jelas itu sudah diberikan selamat ya, selamat kenduri. Oh, Tapi ritualnya begitu, Pak, betul kan orang dari kampung biasa. Gitu. Nama Apri itu diambil dari bulan April karena saya lahir tanggal 15 April tahun 1968. 5 April. Berarti Tetapi mungkin berikutnya nanti akan ada hadiah khusus nih Pak dari JJM. Alhamdulillah kalau nanti diberikan suatu hadiah itu. Oke. Kemudian saya jelaskan nama Apri itu juga di samping saya lahir pada bulan April itu dulu waktu masih muda. Oke. Sekarang Itu sudah tidak muda jadi. sekarang tidak Masih muda. berjiwa muda tapi. Apri itu pemuda aku pemuda remaja idaman. Aku muda remaja idaman. Betul itu. Waktu masih pacaran. Waktu masih pacaran Betul. ya. Oh, ya. Oke, baik. Jadi itu artinya Pak ya, aku pemuda remaja idaman. Idaman. Oke. Gitu. Tetapi karena saya masuk Angkatan Laut, ya Apri itu menjadi berbeda lagi. Loh, ada perbedaannya ini? Menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Luar biasa. Itulah Yes. orang kampung masuk Angkatan Laut, penuh Perang kebanggaan. Republik Indonesia Pak ya. Betul, betul sekali. Patriotik sejati. Itu. Oh, itu sekilas mengenai Kepala Lapetal Pak ya. Ya, Kepala Lapetal yang saat ini dijabat oleh Bapak. Tapi ngomong-ngomong Lapetal itu sebenarnya tadi kan udah dijelaskan sedikit Pak ya. Betul. Lembaga Penyedia Angkatan Laut. betul. Terus selain itu apa lagi Pak fungsinya Pak? Lapetal itu merupakan suatu frontliner atau unit pelaksana dari Dismin Persal, yaitu melaksanakan kegiatan proses rekrutmen dari masyarakat untuk menjadi prajurit Angkatan Laut. Itu prajuritnya mulai dari perwira, bintara, tamtama ya Pak ya? Dari strata perwira, yaitu untuk calon taruna, Baik. kemudian strata bintara, juga strata tamtama. Jadi bisa dikatakan, Mas Marlon, bahwa seluruh prajurit TNI Angkatan Laut itu lahir dari Lapetal. Lahir dari Lapetal. Betul sekali. Ini yang banyak orang nggak tahu ini Pak. Di Betul. Lapetal ternyata ya, dan Betul. posisinya ada di Malang. Betul sekali di Malang. Posisinya ada di Malang. Nah, kalau mekanisme pola pembinaannya di lingkungan Angkatan Laut nih gimana nih Pak? Pola pembinaan ini ada beberapa pola pembinaan personil. Itu adalah ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah proses penyediaan tenaga.
Itu yang sekarang ini kami laksanakan sebagai Lapetal. Kemudian polanya adalah yang kedua pendidikan. Setelah selesai pendidikan mereka digunakan. Setelah penggunaan, perawatan, yang terakhir adalah pemisahan. Pemisahan, berarti Betul itu yang sekali. udah pensiun Pak ya, udah mau Betul, pensiun. betul sekali. Oke, mulai dari awal lahir sampai nanti purna itu diatur juga oleh Lapetal Pak ya. Saya jelaskan, ini Mas Marlon, bahwa itu adalah pola pembinaan personil. Pembinaan personil. Betul, ya. tapi Lapetal itu ada di segmen yang pertama tadi, yang melahirkan, yaitu Melahirkan, ya. proses penyediaan tenaganya. Penyediaan. Betul, Oh, itu. oke. Terus ngomong-ngomong ini Pak, kita kan semua ada pusatnya itu di Jakarta. Betul. Pusatnya Mabesnya di Jakarta, semua kantor-kantor di Jakarta. Ini kenapa ini Pak, Lapetal ini yang menyediakan tenaga buat Angkatan Laut, kok malah ada di Malang gitu? Ada cerita sendiri nggak sih Pak? Nah, ini kalau kita bicara tentang sejarah Lapetal ya, ini cukup panjang. Itu sebelum Lapetal ini ada, ini dulu masih BKR Laut ya. Dulu orang masih mendaftar secara sukarela. Itu kemudian pada tahun 1960 sesuai dengan skep Kasal itu dibentuklah pusat penyediaan tenaga angkatan laut. Oh, masih pusat Nah, namanya pertama Pak ya? kali dulu adalah pusat penyediaan tenaga angkatan laut. Oke. Kemudian tahun 1964 itu berubah menjadi Kopetal. Kopetal. Betul, Komando Penyediaan Tenaga Angkatan Laut. Baik. Itu kemudian seiring dengan berjalannya waktu, menyesuaikan dengan dinamika yang ada termasuk organisasi, maka pada tahun 1967 barulah disebut dengan Lapetal. Oke. Gitu. Jadi itu rangkaiannya Pak ya, dari awal, Betul. dari zaman BKR sampai sekarang Pak ya. Betul, Itu Mas namanya Marlon. adalah sekarang menjadi Lapetal. Betul, dari pusat, kemudian komando, kemudian lembaga. Pusko lah, pusat, komando, sekarang lembaga. Lembaga, Tahapannya betul Mas 3. Marlon. Betul, betul. Iya, keren banget. Nah, ini Pak, penerimaan Angkatan Laut ini nggak bisa sembarangan kan Pak ya? Banyak Betul, aspek betul. di dalamnya yang harus dipertimbangkan. Ini pas apa enggak jadi prajurit? Oh, ini ternyata lebih pasnya jadi bukan prajurit tapi sebagai apa? Dan begitu sampai prajurit juga, ini dicek lagi nih Pak. Dilihat, Betul, ini betul pasnya sekali. penempatan di bagian apa, bagian apa. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Untuk perekrutmen ini kenapa menentukan dan bisa kayak gitu Pak? Nah, saya jelaskan Mas Marlon tentang perekrutan calon prajurit ini, bahwa rekrutmen ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah publikasi dan sosialisasi. Tentu ini kita perlu adanya sosialisasi dan publikasi terhadap para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, khususnya yang ingin mengabdikan diri masuk menjadi Angkatan Laut. Jadi kita publikasikan. Kemudian setelah itu lakukan pendaftaran atau penerimaan. Penerimaan. Betul, itu setiap tahunnya kita mengadakan penerimaan calon taruna-taruni itu 1 kali. Kemudian untuk Bintara ini ada 2 gelombang. Kemudian calon Tamtama juga ada 2 gelombang. 2 gelombang dalam setiap tahun Betul, Pak ya? betul. Begitu mereka mendaftar melalui online, kemudian validasi, mereka akan Oh, sekarang udah pakai online semua Pak ya? betul. Udah mulai modern Kita sudah betul sekali, Mas Marlon. Oke. Itu. Setelah mereka tervalidasi, kemudian mereka akan mengikuti beberapa seleksi. Oh, beberapa rangkaian seleksi. Betul, rangkaian seleksi. Yang pertama adalah seleksi untuk kesehatan. Kesehatan ini juga bertahap, ada kesehatan 1 dan kesehatan 2, di mana berbeda Pak ya? Kesehatan satu sama dua. berbeda Beda. sekali. Kesehatan 1 itu kesehatan umum. Kesehatan umum. Kemudian kesehatan 2 ini merupakan Khusus, bukan Pak ya? kesehatan khusus, Iya. yaitu bagian dalam. Oh. Itu termasuk juga ada tes kemampuan tempur.
Kemampuan tempur. Betul, sehingga mereka nanti bisa dipilihkan korp mana yang akan masuk ke pelaut, mana yang akan ke marinir, dan sebagainya. Jadi dari itu kita bisa lihat. Di samping seleksi kesehatan, ini juga ada tes psikologi. Psikologi. Betul. Penting banget ini Pak ya. Psikologi sangat menentukan karena kita tahu bahwa tugas pokok Angkatan Laut adalah di kapal, Mas Marlon. Oh, utamanya di Utamanya di kapal, betul. Sehingga membutuhkan psikis khusus untuk calon prajurit tempur yang mengawai kapal perang. Iya, nggak boleh sembarangan juga Pak ya. Soalnya kadang-kadang kan orang bosan tuh. Betul. Yakin kapal lingkupnya kecil aja. Yang kata orang tuh apa? Mulai dari lunas Sampai sampai Kanjungan. ke Anjungan. Haluan Buritan. Cuma itu Betul. aja Pak ya. Sebatas railing. Sebatas railing. Betul, betul sekali. Iya, di kapal tuh ada Itu. batas-batasnya Pak ya, railing. Betul, ada railing. Iya. Betul. Iya, kalau orang Itu. yang cepat jenuh nggak bisa juga di situ. Betul, Mas Marlon. Oke. Itu memang dibutuhkan psikologi yang standar untuk tugas di kapal. Tugas di kapal. Itu. Kemudian di samping itu juga ada uji kesemaptaan. Samapta penting juga Pak ya. Sangat penting. Walaupun di kapal lingkupnya dikit, kecil, larinya di situ, tapi perlu juga samapta. Sangat perlu. Betul, Mas Marlon. Kenapa? Karena Angkatan Laut ini adalah seorang tentara, sehingga harus mampu menjaga stamina, khususnya kesamaptaan jasmani. Kesamaptaan jasmani. Betul, itu uji kesamaptaan jasmani ini juga ada 3, yaitu yang pertama adalah uji postur. Postur. Postur, baik. betul. Jadi seorang tentara harus posturnya seimbang, Proporsional. proporsional, betul, baik tinggi maupun berat itu juga harus proporsional. Kemudian yang kedua adalah tes kesemaptaan. Samapta. Tes samapta ini ada 2 baterai, Iya. yaitu baterai A dan baterai B. Baterai A dan baterai B. Betul, baterai A itu yang lari selama 12 menit, kemudian untuk baterai B ini ada pull up, ada sit up, kemudian ada shuttle run, itu. Kemudian untuk wanita ada chaining dan push up modifikasi. Oh, memang berbeda Pak ya antara Betul laki sama sekali. perempuan. Berbeda, betul, karena kemampuannya kan juga sudah dibedakan. Seorang laki-laki tentu mempunyai Kemampuan lebih. Pak. kemampuan lebih. Walaupun Itu. ada standar tertentu bahwa tentara juga harus mampu juga Pak ya. Betul, betul sekali, Oh, Mas Marlon. oke. Jadi, Itu. ya, Di samping tadi samapta, yang ketiga adalah keterampilan, keterampilan. khususnya untuk keterampilan berenang. Keterampilan berenang. Betul, karena kita angkatan laut, Mas Marlon ya, dengan ciri seorang angkatan laut, tugasnya di laut juga harus bisa berenang. Betul, itu. Samaptanya Pak ya. Betul, jadi harus memenuhi kriteria itu. Oke Pak, tadi kan udah boleh dijelaskan Pak ya, untuk gimana caranya untuk daftar jadi prajurit, berbagai persyaratan, mulai dari kesehatannya, kemudian juga mungkin ada administrasi Kesemaptaan. juga Pak ya. Betul sekali, administrasi itu penting gimana, sekali. kemudian Betul. juga kesehatannya tadi udah, kemudian samaptanya udah, mental ideologi, dan untuk tertentu yang di atas itu ada akademik. Betul. Nah, kalau ada warga nih, masyarakat yang pengen jadi tentara, khususnya Angkatan Laut, itu syaratnya apa aja sih Pak? Nah, Tapi tenang dulu Pak, kita hold dulu jawabannya. oh gitu Mas Marlon ya. Setelah beberapa jeda berikut ini. Oke, terima kasih jangan Mas kemana-mana. Marlon. Oke, masih di Naval Untold Story. Go, go, go! Oke, Pak.
Tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai proses penerimaan menjadi prajurit Angkatan Laut. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya nih Pak. Untuk menjadi prajurit Angkatan Laut, itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Oh, gini Mas Marlon. Syaratnya Banyak Pak. ada 3 sebenarnya. Loh, cuma 3 Syaratnya ya? 3, betul. Yang pertama adalah syarat umum. Syarat umum. Betul. Kemudian yang kedua adalah syarat lainnya. Syarat lainnya. Dan yang ketiga adalah syarat tambahan. Jadi itu saja sebenarnya. Cuma 3 ya? Betul. Yang kata orang rame, susah, segala macam cuma 3. Mudah sekali. Nah, cuma di dalamnya itu syarat umum itu ada macam-macam. Oh, Itu. Maksudnya gimana nih? Ah. Kembang ini kayaknya. Betul, betul. Syarat umum yang pertama adalah warga negara Indonesia. Harus WNI. Wajib itu, betul. Itu. Kemudian yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Beragama Esa. tentunya, Pak, ya? Betul sekali. Itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah setia kepada NKRI. Ya, setiap hari. Itu Bisa, Pak. betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki catatan kriminalitas. Oke, baik di kecamatan gitu ya. Itu nanti dibuktikan dari surat dari kepolisian. Kepolisian bukan kecamatan kelurahan, Pak ya. Betul, dari kepolisian. Itu. Kemudian yang berikutnya di samping itu adalah sehat jasmani dan rohani. Karena seperti yang pertama tadi Mas Marlon, Iya. bahwa untuk masuk ada seleksi-seleksi tadi, tes-tes tadi, sehingga Ya, tadi, Pak. betul, sehingga dibutuhkan badan yang sehat serta rohani yang kuat. Itu. Kemudian masih ada lagi, tidak sedang kehilangan haknya untuk menjadi prajurit. Oh, maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya begini, kalau seseorang itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Iya. dan dinyatakan bersalah, sehingga dia akan kehilangan haknya untuk menjadi Prajurit. prajurit. Betul sekali. Nggak bisa membuktikan bahwa dia tuh catatan baiknya nggak ada, Pak ya. Betul. Nah, nanti kalau dari kepolisian pasti tidak akan keluar itu surat keterangan kelakuan baiknya itu. SKCK tadi, Pak ya. Betul, betul, betul sekali Mas Marlon. Nah, kemudian syarat lainnya ini masalah umur. Oke. Nah, jadi untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut ini usia juga diatur. Ada batasannya, Pak. Betul. Jadi paling muda adalah 17 tahun 9 bulan. Betul. Kemudian usia paling tua, batas akhir adalah usia 22 tahun. 22 tahun. Betul. Nah, Sampai 22 tahun. betul. Itu untuk yang reguler. Reguler. Itu nanti ada bintara kompetensi khusus itu nanti karena itu merekrut juga dari sarjana. Nah, itu usianya bisa lebih tua lagi, Oh, Mas berbeda, Marlon. karena ini Betul. dari sarjana ya. Betul, itu sumbernya berbeda. Itu usia paling tua adalah 26 tahun. 26 tahun. Betul, itu nanti untuk yang ngisi bintara kompetensi khusus yang nanti pola karirnya akan diatur kemudian. Oh, jadi ada bintara khusus nih, Pak ya. Betul. Oke, ada prajurit yang dari SMA, Reguler. dan ada juga bintara khusus. Kompetensi Ini di bawah khusus. Angkatan Laut ini, Pak ya. Betul, betul sekali Mas Marlon. Oh, oke. Nah, kalau bintara khusus nih ada segmentasinya apa aja, Pak? Pas mau jurusan apa gimana, Pak? Oh, untuk Ini baru, Pak ya, kayaknya ya. ini baru angkatan pertama. Baru angkatan pertama. Angkatan berarti pertama, sedang betul. dididik ini sekarang. Betul sekali Mas Marlon, sedang dididik di Surabaya. Betul. Oke, Itu. itu baru program sekarang. Baru Pola pertama karirnya kali. Gimana itu, Pak? Kan biasanya kalau sarjana kan setingkat perwira itu. Memang betul bahwa untuk rekrut perwira ini dilaksanakan oleh Mabes TNI. Baik. Kemudian untuk masing-masing matra ini untuk tingkatan bintara maupun tamtama. Tetapi untuk calon taruna ini juga dilaksanakan oleh matra angkatan masing-masing yang kemudian nanti pada saat pelaksanaannya akan dilaksanakan seleksi di tingkat pusat. Di tingkat pusat. Betul, di Magelang. Jadi di situ gabung antara taruna
darat, laut, dan udara nanti gabung. Darat, laut, udara gabung. Itu yang Taruna itu. Yang Taruna, betul. Oke. Kemudian Itu. kalau yang Bintara Kemudian kalau yang Bintara tadi, ini murni masing-masing matra. masing-masing matra. Betul, jadi di Angkatan Laut untuk Bintara kompetensi khusus ini yang baru angkatan pertama masih mengikuti pendidikan. Kemudian di tahun 2022 itu nanti ada di gelombang 2. Ini penerimaan Bintara yang reguler seperti biasa. betul. Tambahkan ada juga Bintara khusus. Kompetensi khusus. Kompetensi Betul. khusus. Itu. Terus tadi saya tambahkan lagi, Mas Marlon, masalah persyaratan ya. Belum selesai tadi baru 2 ya. Baru 2. Yang ketiga ini Mas Marlon. Tambahan ini syarat tambahan. Yang pertama adalah belum pernah nikah. Belum pernah nikah. Betul. Itu belum pernah nikah. Kemudian gadis ini ya. Iya, betul sekali. Itu kemudian yang kedua bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Itu. Jadi tidak boleh milih. Kalau misalnya saya tadi Mas Marlon, saya kenalan saya dari Sleman, nggak boleh saya milih di Jogja saja. Itu. Jadi seorang tentara harus siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Betul. Wah, tidak bisa. Kemudian yang terakhir ini sangat penting sekali nih, persyaratan tambahan ini. Bersedia mematuhi bebas KKN. Bebas KKN, betul. Jadi harus menandatangani surat pernyataan bahwa untuk masuk menjadi prajurit Angkatan Laut itu harus bebas KKN. Jadi tetap harus melewati serangkaian tes yang udah ditetapkan, Pak. Betul sekali, Mas Marlon. Itu. Ya, penting banget. Selama ini kan kita juga gerakan reformasi ini menghindari dan menghilangkan KKN itu, Pak ya. Betul, Mas Marlon. Nah, saya masih agak tertarik tadi, Pak, mengenai Bintara khusus tadi, Pak. Itu pola karirnya kan dia biasanya kalau yang Bintara khusus sarjana ini, sarjana itu lulusnya kan jadi Bintara. Betul. Jadi perwira. Nah, kok ini malah jadi Bintara? Nanti gimana itu tuh? Saya jelaskan nih, Mas Marlon, memang sangat menarik sekali bahwa lulusan sarjana ini kalau mereka mendaftar atau rekrutnya melalui PAPK, ini nanti selesai pendidikan akan menyandang pangkat seorang perwira. Perwira. Betul. Ini nanti untuk PAPK ini leading sektornya adalah Mabes TNI. Betul. Itu perwira prajurit karir. Prajurit karir, betul sekali, Mas Marlon. Kelihatannya Mas Marlon sudah hafal sekali. Saya tadi baca-baca gitu, Pak. Tapi masih tetap aja nggak paham juga ini, Pak. Terus saya jelaskan lagi, Mas Marlon, yang tadi Mas Marlon sampaikan, ini lulusan sarjana kok Bintara. Nah, iya. Gitu. Nah, itu tadi saya sebutkan bahwa Bintara kompetensi khusus. Jadi ini matra ini kan dibatasi bahwa matra itu hanya Bintara dan Tamtama, sehingga kita merekrut menjadi Bintara tetapi mempunyai kompetensi yang khusus. Khusus itu kelebihan tadi. Betul, kompetensi yang diperlukan oleh Angkatan Laut. Itu ada beberapa kompetensi, ada kompetensi penerangan, sejarah, hidrografi, kemudian juga ada penerbang, itu kemudian ada beberapa lagi, ada 12 kompetensi. 12 kompetensi. Betul. Dari sumber sarjana yang akan dididik menjadi Bintara khusus Angkatan Laut. Betul Mas Marlon. Oke. Itu. Nah, kemudian Pak, kalau itu kan Bintara khusus, Bintara reguler. Nah, ada juga kita suka kenal namanya putra daerah. Nah, itu kan unik-unik itu, Pak. Gimana itu? Betul sekali, Mas Marlon. Nah, ini kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut saat ini itu sangat memperhatikan putra asli daerah, sehingga putra asli daerah ini kita wadahi seluas-luasnya bagi yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, yaitu dengan dibukanya Sadik, Satuan Pendidikan yang ada di luar Jawa.
Ini merupakan suatu kebijakan yang oleh Bapak Kasal, Laksamana Yudo Margono, ini membuka 3 sadik di luar Jawa. 3 sadik. Yang Betul. sebelumnya kalau Angkatan Laut itu pendidikannya hanya 1 di Surabaya, Pak ya? Betul sekali. Yang sebelumnya dipusatkan di Surabaya. Pendidikan itu. Betul. Nah, ini dari Bapak Kasal membuka 3 sadik. Nah, sadik yang pertama atau sadik 1 ini berlokasi di Tanjung Uban, Di Tanjung Uban. Kepulauan Riau. Betul. Itu kemudian sadik 2 ini ada di Makassar. Di Makassar. Kemudian yang sadik 3 ini ada di Sorong, Oh, oke. Papua. 3 itu, Pak ya? Ada 3, betul. Oke. Itu. Di Riau, kemudian juga di Di- Makassar, sama di Sorong. Ya. Betul, betul sekali, Mas Marlon. Proyeksi daripada sadik-sadik ini yang nantinya akan digunakan untuk seleksi atau untuk mendidik daripada putra-putri asli daerah. Aplikasi daerah. Dan proyeksi penempatannya ini juga akan dikembalikan ke daerah itu, Oh, Mas daerah Marlon. tersebut. Ini keistimewaannya ya, Pak ya? Betul, betul Walaupun sekali. nanti mungkin pada saat dia berdinas sekian tahun, mungkin dia merasa tertantang. Oh, saya pengen berdinas misalnya di satuan lain. Dan mau dibuktikan dan kompetensi, Pak ya? Betul, betul sekali. Memang itu untuk mewadahi putra asli daerah. Itu. Tetapi juga kita tidak menutup kesempatan-kesempatan seperti itu, Mas Marlon. Iya. Nah, jadi nanti kalau selama penugasan mempunyai kompetensi, mereka bisa saja disekolahkan di Surabaya, kemudian bisa saja ditempatkan di Jakarta. Itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Itu. Inilah kesempatan yang sangat baik dan ini merupakan suatu kebijakan pemimpin kita, Angkatan Laut. Ini harus dimaksimalkan. Itu memang putra asli daerah ini proyeksinya nanti di posal-posal, Oh, posal pos maupun Angkatan Laut. lanal, betul, ataupun lanal. Oh, lanal. Itu sehingga putra asli daerah ini nanti paham dan mengerti tentang kearifan lokal di situ, Budaya-budaya setempat. budaya tahu. setempat. Karena memang orang situ, Pak ya? Betul sekali, Mas Marlon. Oke. Nah, ngomong-ngomong budaya setempat ini, Pak. Kan tadi persyaratan untuk menjadi tentara ini kan udah disampaikan. Sehat, jasmani, rohani, dan sebagainya. Kan ada etnis tertentu, Pak, di Indonesia yang sudah bertato gitu, Pak. Nah, ini gimana nih, Pak? Betul, Mas Marlon. Itu secara umum bertato, bertindih itu sudah tidak bisa masuk. Oh, nggak bisa Itu masuk sudah ya? masuk, betul. Tetapi kita juga harus paham, kita juga harus mengerti, Mas Marlon, Baik. bahwa ada beberapa daerah yang mempunyai kearifan lokal ya. Iya, betul tadi. Itu ada juga yang di suatu daerah itu seorang anak laki-laki itu ditindik. Nah, iya, betul. Ditindik itu. Kemudian ada juga suatu daerah yang anak laki-laki itu diberikan tato. Tato, ya. Tato. Nah, yang sifatnya ini kearifan lokal, Mas Marlon, ini tetap diizinkan. Oh, tetap diizinkan. Ya? Betul, tetap diizinkan untuk masuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Laut. Oke. Itu. Baik. Nah, kalau ini, Pak, misalnya mau daftar, itu ada di mana aja sih, Pak? Nah, kalau mau daftar sebenarnya sangat mudah sekali, Mas Marlon. Kita ada 14 panda. 14 panda, maksudnya gimana, Pak? Nah, 14 panda itu 14 panitia daerah. Oh, panitia daerah. Saya pikir yang ada di Cina itu bukan, Pak ya? Betul. Hanya kebetulan singkatannya Oh, mirip-mirip. Mirip ya, Betul. panitia daerah. Betul. ternyata. Ini panitia daerah itu. Oke. Yang tergelar di Indonesia yaitu ada 14 lantamal ya. 14 lantamal. 14 lantamal, yaitu lantamal 1 di Medan atau Belawan, lantamal 2 di Padang, lantamal 3 Jakarta, kemudian lantamal 4 Tanjung Pinang, 5 Surabaya, dan seterusnya sampai Sampai ke Sorong sana, ke Pak, ya? Sorong, Papua iya, tadi yang betul. Bapak sampaikan tadi. itu. Itu banyak sekali tempat-tempat Ah. pendaftarannya. Betul. Kemudian bukan hanya itu, Mas Marlon. Itu pandanya, itu panda.
panitia daerah. Kemudian ada subnya lagi. Oh, ada subnya lagi. Betul, ada sub pandanya. Itu karena di lantamal-lantamal itu ada lanal-lanal. Nah, maka lanal-lanal ini sebagai subpanda. Subpanda. Sehingga putra-putri yang ingin mengabdikan diri menjadi prajurit Angkatan Laut ini bisa mendaftarkan di lanal-lanal yang paling dekat tempat domisili mereka. Oh, oke. Itu sehingga sangat mudah, tidak terlalu jauh, dia bisa mendaftar di Lanal tadi. lanal itu. Oke, Betul. saya share informasi nih mungkin buat yang lainnya bahwa Lantamal tadi yang Marlon baca, Lantamal itu pangkalan utama. Pangkalan utama Angkatan Laut. Kalau Betul. Lanal Pangkalan Angkatan itu Laut. bedanya. Beda, Utama betul. Dan yang Lanal. Kalau Lanal pangkalan Angkatan Laut. Betul. Nah, kemudian Pak, untuk proyeksi ke depannya tentunya Angkatan Laut kan pasti akan bertambah terus dan semakin modern, semakin bermartabat ini Pak ya. Betul. Tentunya memerlukan roadmap yang luar biasa hebat. Apalagi dikaitkan dengan penerimaan prajurit ini. Gak mungkin penerimaan yang dulu hanya kemampuannya begini, pasti makin ke depan syarat itu akan ditambah disesuaikan dengan tantangan yang ada Pak ya. Betul. Nah, proyeksi ke depannya untuk penerimaan itu gimana sih Pak? Oke, tapi kita hold dulu Pak ya. Kita hold dulu jawabannya, kita tunggu setelah beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, masih di Naval Untold Story. Go, go, go! Masih bersama saya Marlon dan bintang tamu keren kita. Apri Suryanto, Oke. Kalapetal. Kalapetal, Kolonel Laut Pelaut. Luar biasa. Tadi kita udah ngobrol macam-macam Pak ya, mengenai perekrutan untuk prajurit TNI Angkatan Laut. Betul sekali Mas Marlon. Nah, ada pertanyaan yang tadi belum terjawab. Untuk kedepannya ini Pak, ini kan udah di tahun 2022 Pak ya. Betul. Rencana penerimaannya apa aja ini Pak? Nah, baik Mas Marlon, ini sebelum saya menjelaskan tentang rencana penerimaan, ini dapat saya jelaskan bahwa penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut ini diawali dengan penghitungan kebutuhan prajurit. Oh, semua itu ada perhitungannya. Betul, semua kita hitung berapa kebutuhan untuk perwira, khususnya yang taruna, kemudian berapa kebutuhan bintara, dan berapa kebutuhan tamtama. Ini dilaksanakan oleh Paban II Spersal, penghitungan itu. Betul. Bagian Ah. personalia di Angkatan Laut. Betul sekali Mas Marlon. Kemudian dari kebutuhan personel tadi, kita ajukan ke Mabes TNI. Ke Mabes TNI. Betul, kemudian Mabes TNI setelah terkumpul dari masing-masing matra, maka diajukan ke Kementerian Pertahanan. Oh, jadi rangkaiannya tidak sesederhana yang dibayangkan Pak ya? Betul sekali Mas Marlon. Nah, kemudian dari Kemhan nanti ada Kep Menhan. Akan dikeluarkan berapa untuk Angkatan Laut. Tentu ini sesuai dengan yang diajukan oleh Angkatan Laut, sesuai stratanya tadi. Untuk perwira berapa, bintara berapa, tamtama berapa. Itu. Kemudian setelah Kep itu turun ke Mabesal, kemudian oleh Spersal disampaikan ke Lapetal. Sehingga dengan dasar itu Lapetal membuat RGB. RGB. Betul, rencana garis besar pelaksanaan rekrut itu. Kemudian RGB selesai, kemudian kita tindak lanjuti dengan pembuatan Renlak-Giat. Rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan. Betul sekali, Mas Marlon. Nah, kemudian di dalam Renlak-Giat itu sendiri, di dalamnya akan menentukan penunjukan panda. Panda, yang panitia daerah tadi. Nah, ya, Pak, betul yang saya sebutkan tadi. Mana saja yang akan kita tunjuk itu. Kemudian juga di dalamnya ada jadwal kegiatan seleksi. ya? Jadwal kegiatan seleksi dari awal
Betul, sampai dari pendaftaran sampai pantohir. Itu ada jadwalnya. Kemudian juga masuk masalah persyaratan-persyaratan. Persyaratan-persyaratan. Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, ada beberapa persyaratan, ada materi tes, kemudian juga kita buatkan spanduk-spanduk. Oh, oke. Supaya seluruh masyarakat betul mengetahui bahwa oh ini ada pendaftaran Taruna, Bintara, Tamtama Angkatan Laut. Itu. Kemudian saya sampaikan Mas Marlon bahwa untuk tahun 2022 ini kita akan merekrut sebanyak 250 orang untuk calon taruna. 250 orang. Nah, ini betul sekali. Ini kalau gitu nih. Itu. Kemudian untuk Bintara ini ada 2009 orang. 2009 orang Bintara. Bintara. 9-nya itu kenapa? Apa hoki kalau ini tadi yang saya sebutkan Mas Marlon ya. Oh, karena melalui perhitungan kebutuhan. Itu. Jadi kalkulasinya sendiri. Betul, tidak hanya terus digenapkan atau bagaimana. Tetapi kan ini sudah melalui perhitungan. Kemudian untuk Tamtama ini sebanyak 2.369 orang. 2.369 orang. Betul. Itu. Ini sudah termasuk tadi kebijakan dari Bapak Kasal untuk merekrut putra-putri asli daerah. Betul. Jadi sebanyak itu nanti ada di Sadik 1, Sadik 2, Sadik 3 dan di Pusdiklat Sarmil Surabaya. Oke, yang tersebar itu Pak ya. Ada betul. Betul sekali Mas Marlon. Ngomong masalah promosi tadi Pak. Tadi kan disampaikan pakai baliho, pakai spanduk. Betul. Sekarang kan udah zaman keren ini Pak. Ada nggak sih Pak Instagramnya atau apanya lah gitu? Wah, betul sekali Mas Marlon. Ini memang loh Pak, sekarang zaman milenial ini Pak. Betul, sekarang memang sudah zamannya milenial, sudah hampir semua anak-anak juga sudah pegang HP. Pegang handphone. Tentu kampanye itu bukan hanya melalui spanduk, baliho, tetapi kita juga ada IG-nya. Ada Instagramnya. Ada Instagram untuk khusus Lapetal ada sendiri itu. Di samping itu juga kita menggunakan kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya tenaga kerja yang mereka mempunyai videotron. Nah, kita juga masukkan di perempatan jalan itu kan biasanya kita kalau lampu merah Mas Marlon ya. Betul. Nah, kita lihat ada juga di situ. Itu. Jadi sudah cukup terwadai lah untuk kampanye ini. Betul sekali Mas Marlon. Semuanya ada kampanyenya, ada juga melalui berbagai media juga. Betul. Ada Instagram juga. Pastinya Lapetal juga ini namanya ya Pak ya. Betul sekali. Lapetal. Itu. Oke. Terus ini Pak, untuk daftar jadi tentara. Ini di masyarakat masih banyak omongan bahwa buat jadi tentara kita harus nyiapin duit sekian. Artinya nyogok gitu Pak. Benar nggak sih Pak? Bentar. Jangan emosi dulu Pak. Kita minum dulu Pak. Ini kata orang loh Pak, bukan kata Marlon Pak. Iya, betul. Minum dulu Mas Marlon ya, biar dingin. Dulu, biar dingin dulu. Nanti boleh panas, betul. kalau tetap dingin. Agak ngeri juga nih Marlon nanya ini. Ini menyambung lidah aja Pak. Betul sekali Mas Marlon bahwa memang masih banyak masyarakat ya yang berpendapat atau berpikir bahwa untuk bisa masuk TNI itu harus nyuap gitu. Padahal sudah jelas sekali bahwa tindakan suap itu adalah pidana. Baik pelaku suap maupun penerima suap. Oke, pelaku dan penerima. Betul, itu. Kemudian pimpinan TNI Angkatan Laut melalui Telegram Kasal nomor 305 Spes 1219 TWU 1223 ini tentang KKN, ini sudah jelas bahwa personil TNI AL tanpa terkecuali siapapun dilarang memberikan gratifikasi. Jadi gratifikasi aja dilarang. Rekomendasi atau perwalian atau bisa juga terkenal disebut dengan sponsorship. Itu baik lisan maupun tulisan. Ini dilarang.
Dilarang. Kemudian panitia seleksi juga dilarang menerima gratifikasi maupun sponsorship. Selanjutnya pelanggaran tersebut akan diproses. Jadi sudah jelas di sini disampaikan bahwa para pelanggar yang main-main seperti itu tentu akan diproses hukum. Dan ancamannya tidak main-main, Mas Marlon. Yang terbukti akan dipecat dari Dinas Angkatan Laut. Betul-betul nggak main-main, no play-play ini Pak ya. Betul sekali itu. Bahkan si peserta, si calon ini kalau nanti dia sudah masuk ketahuan suap, ini juga akan dikeluarkan. Sudah masuk, ketahuan, dikeluarkan. Dikeluarkan. Betul sekali. Jadi saya berpesan kepada masyarakat jangan sampai melakukan yang namanya KKN. Ini akan merugikan kedua belah pihak. Semuanya Pak ya. Itu betul sekali, Mas Di Marlon. Angkatan Laut Itu. tetap dijaga ini Pak ya, serahnya ini Pak ya. Betul. Itu seperti itu tentang suap tadi. Jadi saya katakan bahwa masuk menjadi Angkatan Laut itu gratis. 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 Kalau dikatakan gratis, tis. Gratis tis-tis ya. Betul sekali. Tidak dipungut biaya apapun. Itu. Jangan pernah tertipu. Jangan tertipu, dan kalau ada yang mengiming-imingi jangan terpengaruh. Jangan Pak ya. percaya. Jangan percaya. Jangan Laporkan percaya. aja Pak ya. Laporkan. Oke. Itu. Di Lapetal juga sudah membuka nomor khusus untuk menampung laporan-laporan tentang suap. Oh, pengaduan itu Pak ya. Sudah Betul ada nomor sekali. khusus ya. Itu. Oke, nanti mungkin kita bisa sebutkan Pak ya, pengaduan tersebut Pak ya. Wah, baik Mas Marlon, nanti kita sebutkan. Makanya penting juga ini untuk masyarakat biar tahu di zaman keterbukaan ini bahwa Betul. Angkatan Laut dari dulu sampai sekarang menjaga hal-hal yang memang hal-hal yang sangat prinsip ini Pak ya. Bahwa penerimaan ini nggak boleh main-main, nggak ada suap, nggak ada sogok menyogok. Betul, betul sekali Mas Marlon. Oke, nah Betul. kalau gitu Pak, kita ini kan Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut, kemudian juga tentunya Angkatan Laut, lautan di negara kita sangat luas. Kita negara lautan. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, Pak, ancaman kan datang terus, Pak. Ancaman datang terus, kemudian Betul. juga penyusup-penyusup, kadang yang ilegal itu banyak sekali. Ini kan perlu tantangan khusus, perlu trik tersendiri. Dari Bapak Kasal sendiri, Pak, untuk kedepannya ada nggak sih, Pak, proyek-proyek khusus, misalnya prajurit yang baru lulus dan sebagainya, ini, Pak? Nah, saya jelaskan Mas Marlon, ini tentang kebijakan Bapak Kasal, bahwa untuk memenuhi kebutuhan personil, pemenuhan DSP, itu tadi Bapak Kasal sudah membuka Sadik di luar Jawa, yang tadi saya jelaskan, itu diproyeksikan untuk Posal dan Lanal. Kemudian Pusdiklat Sarmil ini diproyeksikan untuk ngisi kapal-kapal perang. Kapal perang. Betul. Oh, jadi yang di Surabaya itu untuk kapal perang, Pak ya? Betul sekali Mas Marlon. Jadi itu diproyeksikan untuk kapal perang dan marinir. Dan marinir. Petarung-petarung kita itu. Baik. Itu. Jadi itu dididik khusus di Surabaya yang untuk ngisi di KRI. KRI dan di pasukan marinir. Betul. Itu. Kemudian saya tambahkan Mas Marlon, tadi yang tentang suap tadi ya, Baik. bahwa pelaksanaan kegiatan seleksi di Lapetal itu prinsipnya adalah selektif, bahwa semua peserta itu melalui tes, melalui uji, diseleksi secara ketat. Seleksi secara ketat. Ya. Luar Betul. biasa. Pengawasannya juga luar biasa, Pak ya? Betul sekali. Itu untuk materinya tadi sudah kita sebut ya, beberapa tadi banyak. Kemudian secara selektif. Kemudian juga adil. Adil. Semua calon diperlakukan sama. Walaupun dia anak siapa, status ekonominya bagaimana, sama, Pak ya? Betul sekali Mas Marlon. Begitu dia sudah mendaftar, maka mereka sudah diperlakukan sama. Mereka adalah calon. Tidak peduli anaknya pejabat, anaknya kuli pasir dan sebagainya. Sama, dilakukan adil. Itu. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Objektif. Hasil daripada seleksi tadi sesuai apa adanya. Semua objektif. Itu. Kemudian juga dilakukan secara tertib. Sesuai jadwal, sesuai waktunya dia melaksanakan
kegiatan itu, sehingga tidak bertumpukan, tidak berebut. Itu semuanya dilakukan secara tertib. Kemudian yang berikutnya adalah transparan. Ini paling penting sekali Mas Marlon. Transparan Angkatan Laut. Jadi mereka yang tidak masuk atau mereka yang gagal mengikuti seleksi, ini mereka boleh menanyakan, kenapa saya gagal? Nah, ini yang kadang-kadang nggak tahu Pak ya. Gagalnya di apa? Di bagian ini kenapa nggak tahu? Ini bisa disampaikan Pak ya kalau di Angkatan Laut ya? Di Angkatan Laut disampaikan. Jadi tidak ada calon yang gagal, mereka tidak tahu kenapa saya gagal. Ini wajib untuk seluruh panitia menyampaikan bahwa si A gagal, misalnya kesehatan. Kesehatan juga macam-macam. Misalnya kesehatan 1 gagal, dibacakan. A gagal. Itu mereka boleh bertanya, kenapa Pak gagal? Ditunjukkan itu Pak ya? Ditunjukkan. Itu. Misalnya, kamu gagal kesehatan 1 karena giginya berlubang. Itu. Tujuannya ada itu Mas Marlon. Apa tujuannya? Supaya kalau mereka masih punya minat untuk masuk TNI Angkatan Laut, nanti dia bisa berobat. Kemudian bisa daftar. Kemudian gelombang berikutnya bisa mendaftar kembali. Sampai segitunya Pak ya? Betul sekali. Itu. Dan kita wajib itu. Jadi amanah juga ini. Amanah betul. Dan itu juga untuk menghindari yang tadi yang saya agak mendidih tadi tentang swab tadi. Itu. Sehingga orang tahu bahwa Marlon cuma amanah dari orang lain itu Pak ya. Supaya masyarakat tahu bahwa kalau dia itu masuk ya memang karena lulus dari tes itu, prestasinya dia. Itu. Dan kalau dia tidak masuk itu karena ada alasannya. Dan jelas dia tahu, itu dapat dipahami. Itu. Dan kita juga di samping itu kalau misalnya dia gagal, kan berbagai macam ya Mas Marlon. Kalau hanya nanti bisa diobati, dia bisa mendaftar di gelombang berikutnya. Tetapi kalau ini gagal, karena memang nanti tidak akan bisa masuk, itu misalnya kayak sklerosis, lebih dari 9% tulangnya bengkok, itu kita akan sampaikan juga. Itu karena kasihan kan, daripada nanti sudah jauh-jauh mendaftar, besok tetap nggak masuk juga. Nah, kita sampaikan, silahkan cari profesi yang lainnya, karena Angkatan Laut ini salah satu profesi, di luar masih banyak, sehingga bisa mendaftar ke tempat yang lain, karena kamu sklerosisnya sudah karena tidak memungkinkan untuk daftar di Angkatan Laut. Betul sekali. Kali, Pak ya. Betul sekali, Mas Marlon. Itu penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat itu. Itu jelas kenapa dia gagal dan masih bisa nggak melanjutkan daftar di gelombang berikutnya. Betul sekali. Kalau bisa diobati, tapi kalau tidak bisa, ya dia ada harapan untuk cari. Betul. Nah, kedepannya nih Pak, Bapak sebagai satu lagi Mas Marlon. belum selesai. Karena ini penting-penting dan perlu saya sampaikan. Nah, yang terakhir ini adalah akuntabel. Akuntabel itu betul. Jadi semua bisa kita pertanggungjawabkan dari kegiatan pelaksanaan werbing tadi, rekrut tadi. Semua kita pertanggungjawabkan. Itu yang paling penting sekali. Itu seperti itu. Jadi saya yakinkan bahwa untuk masuk TNI Angkatan Laut bebas dari KKN. Betul sekali, Mas Marlon. Ya? Tidak ada sama sekali. Itu. Luar biasa. Jadi semua tahapan-tahapan itu ada dan semuanya transparan, semua bisa menanyakan, Pak ya. Betul sekali Mas Marlon. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir ini, Kolonel Apri. Sebagai luar biasa Mas Marlon, iya. Kehormatan nih buat kita semua mendatangkan Kalapetal ke sini supaya kita semua tahu informasi tentang penerimaan prajurit Angkatan Laut. Nah, ini kan Angkatan Laut nih tidak jauh dari yang namanya dinamika. Pasti ada pergeseran nih, sekarang dinas di sini, besok di sini dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya ini, Pak, kedepannya harapan Bapak apa ini sebagai Kalapetal ini? Nah, sebelum saya menjawab tentang harapan Mas Marlon ya, ini perlu saya informasikan bahwa pada tanggal 3 sampai dengan 13 Januari
tahun 2022. Ini baru kemarin Pak ya? Betul sekali. Lapetal telah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada pengawak rekrutmen yang ada di daerah-daerah. Yang buat yang petugas mau ngetes itu Pak ya? Betul sekali. Tujuannya apa? Adalah penyegaran. Penyegaran dan pengetahuan tentang aturan-aturan rekrutmen, sehingga para pengawak rekrutmen di daerah itu akan memiliki profesionalisme dalam merekrut calon prajurit TNI Angkatan Laut. Itu tadi tujuan daripada pelatihan pengawak rekrutmen. Kemudian harapan saya pada proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut di tahun 2022 adalah semoga kita dapat bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga kita dapat mendapatkan kualitas maupun kuantitas yang akan mengawai dan membawa kejayaan TNI Angkatan Laut ke depan. Tentunya ini tidak terlepas adanya kerjasama dan koordinasi dari semua pihak, serta petunjuk dan bimbingan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah Mas Marlon, tujuan dan harapan daripada Lapetal, sehingga nanti bisa mengawai Angkatan Laut yang dalam kurun waktu 35 tahun mendatang. Itu Mas Marlon. Oke, keren banget, luar biasa. Semoga bisa tercapai semua Pak ya. Baik. Transparan dan sebagainya tadi. Betul sekali. Nah, ini luar biasa. Kita udah bincang-bincang banyak banget tadi mengenai proses perekrutan, syarat-syarat, dan masyarakat juga jangan takut bahwa Lapetal itu sangat transparan. Angkatan Laut sangat transparan. Jadi kalau nggak lolos, kenapa nggak lolosnya bisa ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mengiming-imingi uang bayar ini bisa masuk, laporkan aja. Oke, sebelum menutup jumpa kita ini Pak, mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya. Tadi kan kita udah nyebut kalau misalnya ada apa-apa, silakan adukan ke nomor kontak, nomor telepon. Nomor teleponnya berapa itu Pak? Nah, penting sekali nih Mas Marlon, penting banget ini. supaya juga dicatat oleh masyarakat Ya, betul. bahwa informasi dan pengaduan kantor Lapetal ini 0341 351 48 atau bisa juga di nomor telepon 021 872 3946. Itu pasti direspon gitu. Pasti. Begitu ada aduan, kita akan respon secepat mungkin. Oke, jadi jangan takut ya masyarakat untuk apa-apa, ada masalah langsung adukan aja ke nomor tadi. 341 484. Nomornya enak banget, Esi Aba. Betul sekali. Esi Aba. Oke, baik, luar biasa. Kita kali ini mengupas tentang proses perekrutan untuk prajurit TNI Angkatan Laut. Tapi sebelum ditutup akan ada pantun yang Marlon sampaikan. Jalan-jalan ke KRI Bintuni, jangan lupa foto sama komandannya. Luar biasa. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Naval Untold Story, go, go, go!